Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afgan Chandra Putra Nuraya dengan NPM 2317051068. Nah, di sini saya akan membuat video menanti pertemuan ke-1 mata kuliah pembelajaran mesin atau mesin learning. Ini ada gambaran umum pembelajaran mesin atau mesin learning, yaitu cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Machine learning telah menjadi salah satu teknologi utama yang digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, kesehatan, hingga transportasi. Pada modul ini, kita akan membahas konsep dasar yang mendasar pembelajaran mesin, termasuk definisi mesin learning, perbedaan AI, machine learning, dan deep learning, jenis-jenis machine learning, serta aplikasi nyata dari machine learning itu sendiri. Dengan memahami materi ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana teknologi ini bekerja dan bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Capaian pembelajaran setelah mempelajari modul ini diharapkan pembaca dapat menjelaskan konsep dasar definisi pembelajaran mesin, 2. Memahami perbedaan AI, Artificial Intelligence, dan Machine Learning itu sendiri, dan Deep Learning, serta memahami hubungan di antara ketiganya. Mengidentifikasi jenis-jenis pembelajaran mesin dan karakteristik masing-masing. Memberikan contoh aplikasi nyata dari pembelajaran mesin di berbagai bidang. Dan yang terakhir, memahami dampak dan potensi penerapan pembelajaran mesin dalam kehidupan sehari-hari. Dari praktikum. Definisi mesin learning. Teknologi mesin learning adalah suatu mesin yang dikembangkan untuk dapat belajar secara mandiri tanpa adanya arahan dari penggunanya. Mesin learning dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti halnya statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang ataupun diperintah. Menurut Mahriar Mohri, mesin learning didefinisikan sebagai suatu metode komputasi yang memanfaatkan experience untuk meningkatkan akurasi prediksi. Perbedaan AI, ML, dan Deep Learning. AI itu keluaran yang dihasilkan. AI berupa pengetahuan dan knowledge, machine learning berupa data. Tujuan yang ingin dicapai. Pembedanya ada tujuan yang ingin dicapai. AI mengembangkan sistem yang mampu meniru atau mendekati kemampuan cerdas manusia dalam menyelesaikan masalah. Machine learning mengembangkan algoritma yang bisa belajar secara mandiri dari data latih. Lalu ada cakupan tugas. Membuat sistem cerdas untuk melakukan tugas apapun seperti manusia. Machine learning mengajar mesin dengan data untuk melakukan tugas tertentu dan memberikan hasil yang akurat. Lalu pada subbidang, machine learning dan deep learning adalah dua bidang turunan dari AI. Hanya deep learning yang merupakan bidang turunan dari machine learning. Titik fokusnya, sistem AI berfokus dalam memaksimalkan peluang keberhasilan. Pembelajaran mesin memiliki fokus dalam akurasi dan pola. Lalu ada di jenis data yang didukung, data tidak terstruktur, semi-struktur, hingga terstruktur. Pada machine learning hanya data terstruktur dan semi-terstruktur. Pada contoh implementasi, AI menggunakan chatbot, smart assistant, Siri, Alexa, Google Assistant, dan sistem pakar, dan lain-lain. Rekomendasi film, Netflix, algoritma pencarian Google, dan lain-lain. Ini pada machine learning. Ini perbedaan machine learning dan deep learning. Perbedaannya yang pertama ada jumlah poin data. Semua machine learning itu dapat menggunakan data yang sedikit dalam membuat prediksi. Dan hanya deep learning yang butuh data training dalam skala besar untuk melakukan prediksi yang lebih baik. Selanjutnya, ketergantungan perangkat keras. Machine learning bekerja pada mesin low end, tidak membutuhkan komputasi besar.
Sedangkan deep learning membutuhkan mesin dengan spesifikasi tinggi karena digunakan untuk melakukan operasi perkalian matriks secara intensif. GPU dapat mengoptimalkan operasi ini secara efisien. Proses fiturisasi membutuhkan fitur untuk diidentifikasi dan dibuat secara akurat oleh pengguna, mempelajari fitur dari data yang disediakan, dan membuat fitur baru secara mandiri tanpa intervensi manusia. Lalu ada pendekatan pembelajaran, membagi prosesnya menjadi tahapan yang lebih kecil, kemudian menggabungkan hasil dari setiap tahap menjadi satu output atau keluaran. Sedangkan deep learning, cara belajarnya didasarkan pada proses menyelesaikan masalah secara end-to-end. Lalu ada waktu eksekusi. Machine learning membutuhkan waktu yang relatif sedikit untuk training. Tahap pelatihan mulai dari beberapa detik hingga beberapa jam. Biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk training karena algoritma deep learning melibatkan banyak layer. Lalu pada output atau keluarannya, outputnya biasanya berupa nilai numerik seperti skor atau klasifikasi. Sedangkan deep learning outputnya dapat berupa format yang berbeda-beda seperti teks, skor, atau suara. Kesimpulannya, dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa AI adalah bidang yang menaungi machine learning dan juga deep learning. Dan bidang apapun yang berhubungan dengan metode peningkatan mesin cerdas untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan manusia. Machine learning merupakan suatu yang diidentikan dengan AI karena merupakan generasi awal di mana AI mulai berkembang. Namun sekarang machine learning adalah bidang turunan dari AI. Machine learning merujuk pada sistem AI yang mampu belajar secara mandiri berdasarkan algoritma dan data historis. Sedangkan sistem yang menjadi semakin cerdas dari waktu ke waktu tanpa inventarisasi intervensi manusia adalah deep learning. Deep learning merupakan turunan machine learning yang bekerja berdasarkan dataset skala besar. Lalu jenis-jenis machine learning yang pertama itu supervised learning, adalah tipe pembelajaran mesin yang menggunakan algoritma yang memiliki tipe kualifikasi dengan kata lainnya datanya harus memiliki label. Lalu unsupervised learning merupakan tipe pembelajaran mesin yang tidak memerlukan data sebelumnya sebagai inputnya. Metode ini memungkinkan machine learning untuk belajar sendiri dengan menggunakan data yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga, reinforcement learning, yaitu proses training dari model machine learning untuk membuat serangkaian keputusan atau decision dalam lingkungan yang tidak pasti dapat berpotensi kompleks. Agen software belajar untuk mencapai suatu tujuan atau goal. Contoh aplikasi nyata beberapa machine learning. Yang pertama, sektor kesehatan. Sebagai contohnya pemanfaatan jaringan syaraf berulang RNN guna mendeteksi serangan jantung. Menurut penelitian, mesin ini memiliki akurasi yang tinggi dalam mendeteksi penyakit jantung dengan menggabungkan fitur statis dan temporal. Yang kedua, pendeteksi wajah. Penerapan machine learning sebagai pendeteksi wajah juga dapat meningkatkan keamanan dengan memanfaatkan kamera pengintai guna melacak tindakan kejahatan dan terorisme. Yang ketiga, prediksi waktu perjalanan. Aplikasi machine learning seperti Google Maps dapat digunakan untuk memprediksi waktu perjalanan secara akurat. Lalu asisten cerdas. Ini contohnya dapat membantu Anda dalam memeriksa cuaca, mengatur pengingat, mengoperasikan smartphone, hingga melakukan perintah pada perangkat lainnya. Yang kelima, keamanan dunia maya. Penerapan machine learning juga mampu menjamin keamanan di dunia maya. Ancaman cyber pada jaringan sosial dapat menyebabkan dampak yang cukup negatif dalam kehidupan, mulai dari ancaman terhadap pencurian data pribadi hingga kasus penipuan yang merugikan. Baik, sekian video pergantian pertemuan satu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.